Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita ada sampai hari ini adalah semua berkat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau beri dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan sehingga kami menyenangkan hati Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini banyak orang yang memiliki mimpi. Banyak orang yang memiliki harapan yang tinggi dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita saat ini, apakah salah jika kita memiliki harapan? Apakah salah jika kita memiliki mimpi dalam hidup kita? Tentu tidak. Setiap orang dapat memiliki harapan. Setiap orang dapat memiliki mimpi. Saya pribadi pun memiliki mimpi, memiliki harapan yang tinggi dalam hidup saya. Setiap orang memiliki harapan. Untuk menggapai harapan tersebut, kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Dalam dunia kerja sekarang ini, banyak hal-hal kreatif untuk kita dapat lakukan meraih harapan tersebut. Untuk mewujudkannya, orang harus giat melakukannya, giat bekerja, giat melakukan supaya mimpi tersebut, supaya harapan tersebut dapat tercapai. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Akan saya bacakan sekali lagi dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Untuk meraih harapan, dalam ayat yang ke-6 di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, kita diminta untuk belajar dari semut. Mengapa kita harus belajar dari semut? Yang pertama, karena jalan yang benar. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semut merupakan hewan yang bisa belajar dari kesalahan mereka sendiri. Mereka bisa dengan cerdas mendeteksi kesalahan mereka sebelumnya dan memperbaiki langkah mereka ke depannya. Cara itu mereka lakukan agar mereka dapat menghindari perangkap atau predator yang bisa membahayakan koloni semut. Semut dapat mengkoreksi rute mereka untuk menghindari bahaya. Sungguh Allah menciptakan semut dengan luar biasa. Dalam Amsal yang 6 ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Allah ingin ingatkan kita saat ini, belajarlah dari semut. Perhatikan lakunya, perhatikan hidup kita. Apakah kita hari-hari ini bijak dalam hidup kita? Jika semut saja dapat belajar dari kesalahannya, apakah kita pun dapat belajar dari kesalahan kita? Semut dapat mengkoreksi rute mereka dalam berjalan untuk menghindari bahaya. Apakah kita pun dapat mengoreksi rute kehidupan kita supaya kita terhindar dari bahaya? Sudah tahu jalan itu salah, sudah tahu jalan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah tahu cara-cara itu mendukakan hati Tuhan, kenapa terus kita lakukan? Kalau semut dapat belajar memiliki jalan yang benar, mengkoreksi kehidupannya, jalannya supaya jalannya benar, tentulah kita anak-anak Tuhan yang Tuhan beri akal budi, belajarlah dari kesalahan-kesalahan. Jangan sampai kita mengulang. Tetap berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Allah ingin saat ini harapan yang kita miliki dapat tercapai. Bijaklah dalam hidup ini, berjalanlah dalam kebenarannya. Yang kedua, mengapa kita harus belajar dari semut? Yang kedua adalah rajin.
Amsal 30 ayat yang ke-25. Amsal 30 ayat yang ke-25, mari kita buka. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yang bisa kita pelajari dari semut juga adalah semut bukan binatang yang besar dan kuat. Badan semut kecil, tetapi mereka adalah pekerja yang keras. Mereka berusaha untuk menyediakan makanan untuk hidup mereka, karena mereka tahu bahwa musim akan berganti. Mereka tahu bahwa hari depan bukan gampang, tetapi hari depan tambah sukar. Itulah yang semut lakukan. Hari ke depan tidaklah mudah untuk kita lewati. Jika kita memiliki harapan, tentu harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Jangan sampai dalam hidup kita memiliki ekspektasi yang tinggi, tetapi realitanya adalah nol. Mintanya disayang bos dalam bekerjaan, tetapi malas untuk bekerja. Mintanya punya semua, tetapi malas untuk bekerja. Mintanya pintar, tetapi malas untuk belajar. Mintanya diperhatikan, tetapi malas untuk memperhatikan. Mintanya diberkati, tetapi dirinya sendiri tidak mau memberkati orang lain. Karena Tuhan menerapkan hukum tabur tuai. Mintanya doanya dikabulkan, tetapi hidupnya tidak mengimani apa yang didoakan. Mintanya mengalami mujizat, tetapi malas berdoa. Belajarlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita seperti semut rajin. Mungkin kita tidak memiliki daya ekonomi yang kuat. Tetapi jika kita rajin bekerja, jika kita rajin berdoa, percayalah Tuhan memberikan masa depan yang indah. Tuhan memberikan harapan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari semut adalah kerjasama. Semut adalah binatang yang dapat bekerja sama dengan semut yang lain. Mereka tahu porsi dan tugas mereka masing-masing tanpa protes. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan makanan mereka. Dalam hidup kita sesama anak Tuhan, berlakulah seperti semut yang dapat bekerja sama satu sama lain. Jangan merasa diri hebat atau merasa diri kecil, tetapi semua sama di mata Tuhan. Dalam pelayanan bekerja samalah. Dalam rumah tangga suami istri bekerja samalah. Dalam rumah tangga orang tua dan anak bekerja samalah. Dan kita yakin keluarga kita, pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dari Tuhan. Mari saat ini kita mau belajar dari semut. Yang pertama, jadi bijak, jalan di kebenaran firman Allah. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, sesama anak Tuhan bekerja samalah satu sama lain. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Belajarlah dari semut, bijaksanalah dalam memakai hidup ini. Ingat, waktu Tuhan tidak akan lama lagi. Dia akan datang. Selama kita masih hidup, jadilah bijak. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa menutup saat teduh kita saat hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kepandaian, kepintaran dalam kehidupan ini. Biarlah kami bijaksana dalam hidup ini. Kami mau belajar dari semut Tuhan. Kami percaya kami memiliki harapan yang indah di dalam Tuhan. Asal kami mau rajin bekerja. Asal kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan asal kami mau bekerja sama dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.